Info terbaru di SN News kali ini terkait dengan pemberkasan bagi sahabat-sahabat yang berstatus R2 dan R3. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat. Kapan untuk pengisian DRH ini terus kita gali informasinya dan kita updating terus ya sahabat-sahabat, terkait dengan updating kapan pemberkasan untuk sahabat-sahabat yang berstatus R2 dan R3 ini. Lalu bagaimana untuk informasi terbaru yang berhasil kita kutip dari BKN? Berikut untuk ulasan lengkapnya. Kapan pengisian daerah NIP P3K paruh waktu? Cek update jawaban dari Prof. Zudan makin jelas. Informasi yang kita kutip dari Info P3K. Pemerintah masih fokus ke CPNS dan P3K tahap 1. Hingga kini banyak honorer masih menanti kepastian kapan pengisian DRH untuk P3K paruh waktu dimulai. Hal ini karena pemerintah saat ini masih memprioritaskan penyelesaian NIP CPNS P3K tahap 1 dan seleksi untuk sahabat-sahabat P3K tahap 2. Sedangkan untuk P3K paruh waktu ditujukan bagi sahabat-sahabat honorer yang ikut seleksi CPNS namun gagal, honorer yang ikut P3K tapi tak dapat formasi. Informasi ini sesuai dengan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Mekanisme pengadaan P3K paruh waktu yang perlu diketahui sesuai dengan Diktum 7 Kemenpan RB 16 2025. P3K wajib mengusulkan rincian kebutuhan ke Kemenpan RB atau instansi ya, PPK ya sahabat-sahabat, ini kesalahan tulis. Setelah itu Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan untuk P3K di setiap instansi. Selanjutnya usul NIP harus diajukan ke BKN dalam 7 hari kerja. NIP diterbitkan oleh BKN dan disampaikan dalam waktu 7 hari. Pengadaan resmi dilakukan sesuai aturan perundang-undangan. Tapi sampai saat ini belum ada surat resmi dari BKN terkait dengan pengangkatan ataupun pengusulan untuk P3K paruh waktu. Hanya penyampaian lisan melalui media ya sahabat-sahabat, belum ada surat secara resmi dari BKN. Banyak Pemda menunggu SE BKN, jadi tidak bisa dipungkiri untuk sahabat-sahabat yang berstatus R2 maupun R3 itu sebetulnya galau ya sahabat-sahabat. Namun yang lebih galau dari pihak dari pemerintahnya juga ya sahabat-sahabat, atau instansinya, karena mereka juga menunggu SE atau surat edaran dari BKN. Pemda butuh surat edaran BKN terkait penyelesaian honorer R2 dan R3. Apalagi banyak honorer yang sudah diberhentikan oleh kepala daerah, ujar Ketua Umum AP3KI Bunda Nur. Jika memang BKN minta Pemda segera menyiapkan usulan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu, mestinya dituangkan dalam bentuk surat resmi, lanjut Bunda Nur, bukan hanya sekedar di media sosial ya sahabat-sahabat. Pernyataan resmi dari BKN. Instansi pusat dan Pemda sebaiknya mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis atau petek tanpa usul dari instansi. Kepala BKN, Prof. Zudan menjelaskan, kami selesaikan dahulu yang P3K tahap 1 karena NIP yang diterbitkan 1 jutaan itu. Kami berharap agar tidak ada yang dirugikan dari proses penyesuaian pengangkatan CSN tahun 2024 ini, kata Prof. Zudan. P3K paruh waktu hanya bersifat sementara. Jika anggaran daerah mencukupi, statusnya bisa ditingkatkan menjadi P3K saja atau P3K penuh waktu. Jadi sampai hari ini kenapa dari BKN belum mengeluarkan SE BKN itu sebab masih menyelesaikan proses seleksi P3K tahap 1, P3K CPNS dan P3K tahap kedua untuk proses seleksi. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Yang pasti untuk bocoran tetap sama, penanggalannya itu paling tidak nanti di bulan Maret tahun 2026 sesuai dengan video yang sudah kita unggah beberapa waktu yang lalu, atau bahkan mungkin sudah 1 bulan lebih ya sahabat-sahabat. Dan untuk informasi kali ini seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pantau informasi terbaru hanya di SN News. See you next video.